Inilah pembahasan yang ketiga yang menerangkan tentang tingkatan-tingkatan neraka. Masih kuat? Masih. Kita masuki pembahasan keempat tentang abwabun nar, tentang pintu-pintu neraka. Siapa yang bawa terjemah Al-Quran? Ada? Siapkan nanti baca. Sak yang terdekat sini, biar masuk nanti ke rekam. Keempat tentang sifat neraka, al-mabhasul rabi. Pembahasan yang keempat tentang sifat neraka. Pembahasan pertama sifat neraka itu kan berbicara tentang tempat. Kedua tentang luasnya dan dalamnya dasar neraka. Ketiga tingkatan-tingkatan neraka. Keempat pintu-pintu neraka. Ini pembahasan keempat dari pasal kedua. Pasal ketiga. Kalau kedua apa? Oh, para penjaga neraka ya. Allah Al-Haqq Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan bahwa neraka itu mempunyai 7 pintu. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 43-44. Sebab buka Al-Hijr. Al-Hijr itu surat yang ke-15. Surat ke-15. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajmain. Laha sab'atu abwabi likulli babin minhum maksum. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Ya. Kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat 43-44, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya jahanam itu telah dijanjikan untuk mereka semuanya. Orang-orang kafir. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Masing-masing pintu sudah ada bagian yang ditetapkan untuk mereka. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qad kutiba likulli babin minha juz'un min atba'i iblis yadkhulunahu la mahida lahum anhu ajarana Allahu minha wa kullun yadkhulu min babin bihasbi amali wa yastaqirru fi darkin bihasbi amali. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah telah ditetapkan bagi masing-masing pintu satu bagian tertentu dari para pengikut iblis. Mereka akan memasuki pintu ini la mahida lahum anhu, yang mereka tidak bisa menghindar darinya. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Semuanya masuk dari pintu sesuai dengan amalnya masing-masing dan menetap di tingkatan neraka sesuai pula dengan amalnya masing-masing. Juga dinukil dari Ali bin Abi Thalib, ucapan Ali ketika dia khutbah. Kata Ali bin Abi Thalib, inna abwaba jahannam hakada. Qala Abu Harun atbaqan ba'duha fawqa ba'd. Sesungguhnya pintu-pintu jahanam itu seperti ini. Kata Abu Harun yang meriwayatkan asar ini, bertingkat-tingkat. Sebagian neraka itu ada di atas sebagian yang lain. Juga masih dikutip dari Ali bin Abi Thalib,
abwabu jahannam sab'atun ba'duha fawqa ba'din fayamtali'ul awwal thumma tsani thumma tsalits hatta tamtali'a kulluha. Pintu-pintu jahannam itu ada 7. Sebagian dari pintu itu ada di atas sebagian yang lain. Maka penuhlah pintu yang pertama dulu. Kemudian pintu yang kedua dan yang ketiga sehingga penuh seluruhnya. Ini dikutip dari tafsir Imam Ibnu Katsir juz 4 halaman 162. Juga ketika Allah menjelaskan tentang orang kafir, pintu neraka ini dibuka, kemudian orang-orang kafir itu masuk ke dalamnya dan mereka kekal. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 71 dan juga 72. Lihat Az-Zumar surat ke-39. Giliran bacanya. Az-Zumar 71-72. Ayo baca. Nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزناتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Artinya, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Kata Allah di dalam ayat itu, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan akan digiring orang-orang kafir ke dalam jahanam secara berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga ketika mereka sampai ke jahanam itu, dibukakanlah pintu jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, terus para penjaga jahanam itu berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha. Apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan memperingatkan kalian tentang pertemuan kalian hari ini? Qalu, mereka menjawab, bala, benar. Maksudnya telah datang kepada kami rasul-rasul, walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Akan tetapi telah tetap kalimat azab untuk orang-orang kafir. Setelah itu dikatakan wa qila dkhulu abwaab jahannam, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian semua kepada pintu-pintu jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin, dan itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur. Setelah mengutip ayat ini berkata muallif
wa hadhihi al-abwabu tughlaqu 'ala al-mujrimin fala matma'a lahum fil khuruj minha ba'da dzalik. Pintu ini kemudian setelah orang-orang durhaka itu masuk tertutup semua, sehingga tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa keluar lagi setelah itu. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Balad. Coba lihat Al-Balad itu surat keberapa? 90 sekian, ayat 19 dan 20. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah 'alaihim narum mu'sadah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah ashabul mas'amah. Alaihim narum muqsadah, di atas mereka adalah ada neraka yang muqsadah. Apa maksud muqsadah? Kata Ibnu Abbas, mughlaqatul abwab. Muqsadah itu adalah yang pintu-pintunya tertutup. Kata Mujahid, asada usidal babu bilughati Quraisy ay ughliquhu. Muqsadah usidul bab bilughatil Quraisy ay ughliquhu. Kalau menurut bahasa orang Quraisy, saya menutup pintu, dikatakan bukan ughliqul bab tapi usidul bab. Asadda yusiddu. Lalu isim maf'ulnya muqsad, yang untuk muannas muqsadah. Alaihim naru muqsadah, di atas mereka ada neraka yang muqsadah, artinya yang tertutup pintunya. Sudah masuk, tertutup, tidak ada harapan lagi untuk keluar. Dalam surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap yang humazah dan lumazah, pencelak dan pengumpat. Alladzi jama'a malahu 'addada, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka bahwa hartanya akan mampu membuatnya hidup kekal. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak, sekali-kali tidak. Mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah. Api Allah, neraka Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya naik sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya di atas mereka ada muqsadah. Muqsadah itu artinya pintunya tertutup. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah itu artinya bi amadim mumaddadah, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Maksudnya amad tiang min hadid, sehingga dijelaskan oleh muallif di sini, fa akhbarul haqqu anna abwabaha mughlaqatun alaihim. Allah mengabarkan bahwa pintu-pintu neraka itu tertutup bagi mereka. Setelah masuk ditutup, nggak bisa keluar. Kata Ibnu Abbas, fi amadi mumaddadah, artinya al-abwab hiyal mumaddah. Maksudnya adalah pintu-pintu itulah yang dimaksud mumaddah. Berkata Qatadah, menurut qiraat Ibnu Mas'ud, innaha alaihim muqsadah bi amadin mumaddadah. Kata Atiyah, hiya amadun min hadid, itu adalah tiang dari besi. Berkata Maqatil utbiqatil abwabu alaihim, akan digandakan pintu-pintu atas mereka. Summa syaddat bi autadin min hadid. Summa syuddat, kemudian dikuatkan dengan tiang dari besi. Setelah pintunya ditutup, kemudian
dihalangi lagi oleh tiang dari besi. Hatta la yarji'a alaihim ghummuha wa harruha. Hatta yarji'a, sehingga panasnya ya, dan kengeriannya itu kembali ke mereka. Jadi seperti umpamanya tungku. Kalau tungku itu ditutup, maka hawa panasnya kan tidak keluar, tapi kembali ke dalam. Pintu jahanam, kalau pintunya ditutup, panasnya itu memantul kembali ke dalam, ke para penghuninya. Oleh karena itu kita katakan mumaddada fi amadin mumaddada itu sifat bagi amad. Fi amadin mumaddadatin. Artinya annal amad allati uthiqat bihal abwabu mumaddadah mutawwalah wal mamdud at-tawil arsahu wa asbatu minal qasir. Maksudnya bahwa al-amad tiang itu dikuatkan, yang menguatkan pintu-pintu yang terbentang dan panjang. Dan al-mamdud at-tawil, bentangan yang panjang itu lebih kuat, lebih kokoh daripada yang pendek. Tiang yang panjang itu daya tahannya tentu saja lebih kuat daripada yang pendek. Ini dijelaskan di dalam At-Tahwif Minan Nar susunan Imam Ibn Rajab halaman 61. Kadang-kadang pintu-pintu neraka itu dibuka sebelum hari kiamat. Sekarang. Tapi kadang-kadang ditutup. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa pintu-pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan seperti sekarang. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang durhaka. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ughliqat abwabun nar, falam tuftah minha babun wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun." Kata Nabi SAW, apabila di awal malam bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin yang durhaka dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, maka tak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dibuka pula pintu-pintu surga, tak ada satu pintu surga pun yang ditutup. Ini pun masih dikutip dari At-Tahwifu Minan Nar halaman 66. Selesailah sudah pembahasan yang kelima tentang sifat neraka, yang membahas tentang pintu-pintu neraka. Jadi pintu neraka itu ada 7. Apa saja nama-namanya tidak dijelaskan. Wallahu a'lam. Memasuki pembahasan yang kelima, akan diterangkan tentang wukudun nar, suluh-suluh neraka. Apa? Kayu bakar neraka. Bahan bakar mah bisa bensin nanti. Kayu bakar neraka. Bukan kayu bakar, manusia bakar neraka. Mungkin begitu. Bahan bakar. Boleh bahan bakar neraka. Kata mu'alif, al-ahjaru wal fajaratul kuffaru kudunna. Batu-batu dan
orang-orang kafir yang berdosa, orang-orang berdosa yang kafir itu adalah kayu bakar neraka, bahan bakar neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat. Di antara surah At-Tahrim ayat 6 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia-manusia dan batu-batu. Dalam Al-Baqarah 24 dikatakan fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian tidak mampu membuat satu surat yang semisal surat Al-Qur'an dan kalian memang tidak akan mampu, maka takutlah kepada neraka yang kayu bakarnya, bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, disediakan bagi orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan manusia yang menjadi kayu bakar neraka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Adapun jenis batu yang menjadi kayu bakar api itu hanya Allah yang lebih mengetahui hakikatnya. Kayu bakar batu yang menjadi kayu bakarnya itu apa? Sebagian ulama salaf telah berpendapat bahwa yang dimaksud batu di sini adalah min kibrit, batu belerang. Belerang. Walirang atau orang Selat Jawa. Berkata Abdullah bin Mas'ud, hiya hijaratun min kibrit. Yang dimaksudlah batu belerang. Khalaqa Allahu yawma khalaqa samawati wal ard fi sama'id dunya yu'idduha lil kafirin. Yaitu batu belerang yang Allah ciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di langit dunia yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Perkataan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Selain Ibnu Mas'ud yang berpendapat seperti adalah Ibnu Abbas, Mujahid dan Ibnu Juraij. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juz 1 halaman 107. Dalam mengomentari hal itu, muallif hafizahullah taala menyatakan, wa idza kana al-qawlu bihadza ma'khudhan min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa na'khudhu bih la nujadilu fih. Wa in kana amran ijtihadiyan mabniyan 'ala al-ilmi bi taba'il hijarah wa khasa'isiha fa hadza qawlun ghairu musallam. فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واستعانا والأوائل رأوا أن حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا إنها مادة وقود النار. Apabila pendapat yang menyatakan bahwa batu di neraka itu batu belerang, kalau ini diambil dari Rasulullah SAW, kita ambil. Kita tidak mau mendebat. Tapi kalau pendapat tadi adalah urusan ijtihadiyah yang didasarkan kepada pengetahuan tentang tabiat batu dan khususiah batu ini, bahwa batu belerang ini adalah umpamanya kalau dibakar menjadi batu yang terpanas, umpamanya, dengan menyebarkan bau yang sangat busuk, maka ini adalah pendapat yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ada batu lain yang lebih kuat
nyalanya daripada belerang. Entah batu apa-apa, batu bara ya. Orang-orang yang pertama kali melihat batu belerang, menemukan bahwa batu belerang itu mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh batu yang lainnya. Lalu mereka berpendapat bahwa ini adalah bahan bakar neraka. Berkata Ibnu Rajab, wa aktsarul mufassirin ala anna al-murada bil hijarah hijaratul kibrit tuqidu bihan nar atau tuqadu bihan nar. Wa yuqalu inna fiha khamsata anwa'in min al-'adzab laisa fi ghairiha. Sir'atul iqad wa natnur raihah wa kasratud dukhan wa siddatul irtisaq bil abdan wa quwwatu harriha idza humiyat. Kata Ibnu Rajab, yang ini dikutip dari kitabnya At-Takhwifu Minan Nar, halaman 107. Dalam kitab itu Ibnu Rajab berkata, kebanyakan para mufassirin berpendapat bahwa yang dimaksud batu-batu dalam neraka adalah batu belerang yang dengan nyala neraka ini menyala. Dikatakan bahwa dalam batu belerang ada 5 jenis azab yang tidak dimiliki oleh batu lainnya. Pertama, sir'atu iqad, cepat menyala, gampang menyalanya. Kedua, natnur raihah, busuk baunya. Kalau kita ke gunung, ada belerang ya, suka bau belerang. Atau airnya, umpamanya di teater, itu kan airnya mengandung belerang. Coba dipakai wudu, bisa muntah itu. Rasanya baunya begitu. Ketiga, kasratud dukhan, banyak asapnya. Ya cepatnya menyala, ya asapnya juga Masya Allah. Keempat, syiddatul iltisaq bil badan, sangat lengket ke badan. Dan terakhir kelima, kuat sekali panasnya apabila itu dibakar, dinyalakan. Itu 5 kekhususan yang terdapat pada batu belerang, yang tidak terdapat pada batu yang lainnya. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam At-Takhwifu Minan Nar, halaman 107. Wa qad yujidullahu min anwa'il hijarah ma yafuqu ma fil kibrit min khasa'is wa nahnu najzimu anna ma fil akhirah mughayirun lima fid dunya. Kadang-kadang Allah menciptakan jenis batu yang melebihi batu kibrit, batu belerang tadi dalam kekhususannya. Dan kita yakin bahwa keadaan di akhirat berbeda dengan keadaan di dunia. Memang di dunia batu belerang begitu sifatnya. Tapi di akhirat, keadaan akhirat berbeda dengan keadaan di dunia. Di antara kayu bakar neraka yang dengan nyala neraka ini menyala adalah sesembahan yang disembah selain Allah ketika di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 98 sampai 99. Kata Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Lau kana haula'i aliha ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah adalah kayu bakar neraka. Hasabu jahannam. Hasab bermakna waqud dan hatab. Kayu bakar neraka. Dan kalian akan masuk ke dalamnya. Wa antum laha waridun, akan masuk ke dalam jahannam itu.
Seandainya mereka yang disembah itu adalah sesembahan yang sebenarnya, maka nggak mungkin mereka masuk ke dalam jahanam. Semuanya masuk ke dalam jahanam secara abadi. Hasabuha artinya waquduha wa hatabuha. Hasabuha, hasab jahanam itu hanya kayu bakar jahanam. Al-Jauhari berkata, kullu ma uqidat bihin nar au hijabha faqad hasabatha. Semua yang membuat neraka menyala atau yang membuat neraka ini bergejolak berarti dikatakan hasabatha, telah membuat api atau neraka itu menyala. Hasab itu adalah sesuatu yang membuat api menyala. Abu Ubaidah mengatakan kullu ma qadhafathu fin nar faqad hasabatha bih. Setiap yang dilemparkan ke dalam neraka, maka itu membuat neraka lebih menyala. Ini dijelaskan dalam Yaqdah Ulil Iktibar halaman 61. Selesailah pembahasan yang kelima tentang kayu bakar neraka. Ya, kita akan cukupkan dulu sampai pembahasan kelima. Insyaallah pembahasan keenam tentang sifat neraka akan kita lanjutkan esok. Entah esok, entah hari Senin. Insyaallah kita lihat dulu. Mungkin esok giliran Ustaz lain, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk pertanyaan di jamaah akhir. Setelah selesai daurah. Setelah selesai kitab ini. Atau nanti kalau sudah selesai pasal ketiga, kita akan masuki forum tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله, hari kemarin kita sudah memasuki pasal kedua, pembahasan kelima tentang kayu bakar neraka. Yang intinya kayu bakar neraka itu terdiri dari manusia dan batu-batu. Kini kita masuki pembahasan yang keenam tentang syiddatu harriha, tentang sangat panasnya api neraka dan sangat tebalnya serta jeleknya asap neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Waqiah ayat 41 sampai 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Dan golongan kiri. Apakah golongan kiri itu?
golongan kiri itu berada dalam samum dan hamim. Samum itu artinya udara yang sangat panas, sedangkan hamim air yang sangat panas. Wa dhillim min yahmum, dan naungan dari yahmum. Yahmum itu artinya awan atau asap yang sangat panas juga. La baridun wala karim, tidak ada rasa dingin dan tidak ada rasa nyaman. 3 ayat dalam surah Al-Waqiah tentang panasnya keadaan di neraka. Kata muallif, setelah mengutip ayat ini, beliau katakan, وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ذِكْرَ مَا يَتَبَرَّدُ بِهِ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْكَرِبِ وَالْحَرِّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: الْمَاءُ وَالْهَوَاءُ وَالظِّلُّ. وَذَكَرَتِ الْآيَةُ أَنَّ هَذِهِ لَا تُغْنِي عَنْ أَهْلِ النَّارِ شَيْئًا، فهواء جهنم السموم وهو الريح الحار الشديد الحار، وماؤها الحميم الذي قد اشتد حره، وظلها اليحموم وهو قطع دخانها. Ayat ini mencakup atau mengandung atau menyebutkan apa-apa yang oleh manusia di dunia dibayang nyaman dan dingin, sehingga mereka sering mencari suasana dingin ini di saat mereka kepanasan atau kesusahan. 3 hal suasana dingin yang mereka cari di dunia ini adalah: pertama, air yang dingin; kedua, al-hawa, yaitu udara; ketiga, al-dhillu, yaitu naungan. Kalau disebut 3 ini, air, udara, dan naungan, nyaman, kebayang ketika di dunia. Ayat ini menyebutkan bahwa ahli neraka, bagi mereka tidaklah bermanfaat sedikit pun 3 hal ini: air yang ada di neraka, udara, dan naungan. Karena udara neraka adalah samum, yaitu angin yang